itulah dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jongjangpa berterima kasih kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah ini. Saya sangat setuju apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bung, yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Seperti itu Bung, kan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang akan menjadi suatu masalah. Kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar kongres mendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Kongres pertama, usai kongres para pemuda ini sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota sekumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau gitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali Bung, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tidak kita capai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KTP nanti. Keputusan telah disepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka.
Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan, kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dan perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekaruput, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kita perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Dari perwakilan Sekaruput juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, didengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekalipun, dan Mitra Provinsi dan Betawi. Memutuskan kami putra putri Indonesia mengaku bersaudara satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sebelum mengakhiri rapat ini, mari kita mengucapkan Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri